Saya. Perseteruan lama antara tetangga berujung pada pertikaian viral di halaman depan rumah di kawasan pinggiran kota. Yang lebih mengejutkan lagi, salah satu lawannya ternyata adalah pendeta setempat. Saya memenuhi ayat kitab suci. Saya meletakkan tangan pada orang sakit. Apa yang diyakini polisi sebenarnya terjadi saat pendeta itu menceritakan versinya sendiri kepada publik. Sebagai seorang gembala, saya tidak membiarkan domba-domba menyerang serigala atas apa yang dikatakan kepada mereka. Kami sedang membahas kasus yang disajikan oleh Hukum dan Kriminal. Saya, Chris Setiawan. Ketika Anda memikirkan seorang pendeta gereja, mereka adalah seseorang yang dianggap sebagai anggota yang sangat penting dalam kehidupan banyak orang dan di banyak komunitas. Seorang pembimbing rohani dari altar, seseorang yang terlibat dalam pekerjaan filantropi di komunitas lokal Anda, dan seseorang yang memimpin dengan memberi contoh bagi generasi pengikut berikutnya. Namun tempat terakhir yang mungkin Anda harapkan untuk melihat pendeta kota Anda adalah di halaman depan rumah tetangganya sedang terlibat dalam perkelahian yang jelas-jelas terjadi. Tapi kenyataannya, menurut laporan, ini bukanlah kejadian yang terisolasi. Bahkan diduga ini sudah lama terjadi. Sekarang jelas ada banyak hal yang perlu dibahas di sini. Jadi seperti yang baru saja Anda lihat, sang pendeta sendiri punya banyak hal untuk dikatakan tentang dugaan insiden ini kepada jemaatnya dan media. Tapi kami juga punya laporan langsung dari pihak berwenang yang memberikan penjelasan tentang apa yang mereka yakini terjadi. Karena sekarang pendeta tersebut menghadapi tuntutan pidana. Jadi mari kita bahas ini. Pertama-tama, siapa sebenarnya pendeta ini? Namanya adalah Tony Spell. Dan menurut The Advocate di Louisiana, pria berusia 48 tahun ini telah menjadi pendeta utama di gereja Life Tabernacle di Baton Rouge, Louisiana sejak tahun 2009. Jadi dia telah melayani di gereja itu selama hampir 2 dekade. Gereja itu sendiri tampaknya memiliki komunitas dan pengikut yang besar juga. Mereka telah mengumpulkan 18.000 pengikut di Facebook yang mereka gunakan untuk mengunggah khotbah harian bagi pemirsa daring. Dan seperti yang Anda lihat sebelumnya, pendeta Spell membahas konfrontasi khusus ini dalam salah satu khotbahnya minggu ini. Namun bagi seseorang yang tampaknya merupakan sosok terkenal di Baton Rouge, Anda mungkin tidak menyalahkannya karena mencoba meluruskan fakta. Sekarang kita akan membahas sisi cerita pendeta Spell di sini sebentar lagi. Tetapi ada beberapa sisi lain dari cerita ini yang perlu kita telusuri terlebih dahulu. Dan itu termasuk apa yang dilaporkan oleh korban yang diduga, serta apa yang dikumpulkan oleh polisi. Jadi inilah yang diduga dikatakan korban, tetangga pendeta Spell yang berusia 20 tahun, kepada polisi tentang insiden yang terjadi pada 23 Juni. Sekarang, ini langsung berasal dari surat pernyataan dasar dugaan dari kantor Sheriff East Baton Rouge. Kutipan, korban menyatakan bahwa dia sedang berdiri di depan rumahnya. Saat itu dia melihat terdakwa di seberang jalan di gerejanya, Gereja Life Tabernacle. Korban menyatakan bahwa dia berteriak kepada terdakwa, "Sialan kamu!" Dan itu saja. Korban menyatakan bahwa terdakwa mulai berjalan menyeberangi jalan menuju propertinya dan mulai memukulinya. Korban menyatakan bahwa dia meringkuk di tanah dan terdakwa terus memukulnya. Korban menyatakan pada suatu saat terdakwa berhenti memukulnya saat dia bangun. Korban menyatakan bahwa terdakwa berjalan kembali ke gerejanya saat dia mulai berbicara kepada para saksi tentang kejadian tersebut. Sekarang, selain dari surat pernyataan, keluarga korban juga membahas situasi ini secara lebih rinci kepada media lokal. Jadi kita akan membahas bagian itu lebih lanjut di sini sebentar lagi. Tapi saya ingin melanjutkan dengan laporan polisi di mana seorang petugas menggambarkan apa yang dilihatnya saat meninjau bukti video. Kutipan, Avian mengamati di ponsel korban bertanya kepada terdakwa, "Apa yang akan kamu lakukan?" Saat terdakwa terlihat berjalan menyeberang jalan, terdakwa terlihat mendekati korban saat korban berteriak minta tolong. Pada saat itu, tampaknya perkelahian telah dimulai. Avian mengamati dari kamera rumah korban bahwa terdakwa dan korban berkelahi di pinggir jalan di area berumput di luar bahu jalan. Sekarang ketika Anda melihat rekaman dari konfrontasi yang dilaporkan ini, tampaknya situasinya cukup intens. Dan menurut polisi, Spell diduga menyebabkan kerusakan yang cukup serius. Kutipan, korban terlihat mengalami pembengkakan di atas dan bawah mata kanannya, darah keluar dari hidungnya, luka gores di dahinya, luka gores di alis kirinya, dan luka sayat di bawah dagunya. Pihak IMS menyatakan tampaknya korban mungkin mengalami patah tulang orbital di sekitar mata kanannya dan membutuhkan jahitan di bawah dagunya. Menurut polisi, pendeta Spell didatangi oleh petugas di gereja Life Tabernacle
dan menolak memberikan pernyataan tanpa kehadiran pengacaranya. Ketika pengacaranya tiba di gereja itu, mereka memberitahu petugas bahwa tidak akan ada pernyataan yang diberikan dan meminta untuk melanjutkan proses penahanan. Pendeta Spell didakwa dengan tuduhan penganiayaan tingkat 2 dan ditahan di penjara kantor Sheriff East Baton Rouge dengan jaminan sebesar $25.000 yang langsung ia bayar pada hari yang sama. Jadi kalau Anda melihat ini secara sekilas, ada jutaan pertanyaan yang muncul di sini. Yang paling penting, apa yang diduga bisa membuat seorang pendeta lokal, seorang rohaniawan, sampai diduga menyerang secara fisik tetangganya yang masih muda. Sesuatu yang bagi banyak orang dianggap agak di luar kebiasaan untuk orang yang biasanya menyampaikan khotbah. Tapi sekali lagi, dia punya sisi ceritanya sendiri yang akan kita bahas di sini sebentar lagi. Sekarang kita melihat dalam dokumen polisi surat pernyataan bahwa pendeta Spell diduga menggunakan haknya untuk tetap diam saat diinterogasi oleh polisi. Namun dalam sebuah kejutan yang memejutkan, dia mengambil langkah berbeda setelah dibebaskan dari penjara. Secara terbuka membahas insiden ini dalam konferensi pers di gerejanya sendiri pada hari berikutnya. Jadi inilah yang dia klaim terjadi sebelum konfrontasi itu. Sekitar pukul 9.00 pagi, saya sedang berada di tempat parkir gereja. Di sana, saya sedang memperbaiki salah satu bus sekolah minggu kami. Kami memiliki armada bus yang besar. Kami memiliki beberapa orang yang melakukan perawatan pada bus-bus kami. Saya sedang mengganti aki di bus nomor 48. Maksudnya, aki yang lama sudah mati. Saya sedang memasang aki baru di bus itu. Jadi saat saya sedang bekerja di armada bus kami, orang di seberang jalan, salah satu pria di seberang jalan, berjalan mondar-mandir di bahu jalan sejajar dengan bus. Yang jaraknya sekitar 100 yard di selatan saya sekarang, atau 100 yard di timur saya. Dan saat orang ini berjalan mondar-mandir di bahu jalan, dia berteriak kata-kata kasar, makian, dan ucapan yang sangat keji kepada saya. Dan saat saya sedang bekerja di bus ini, dia berkata, "Tony," saya mengutip ucapannya. Dia berkata, "Tony, saya akan memperkosa istrimu. Saya akan memperkosa semua cucumu." Dan dia berkata, "Lain kali kamu pergi keluar kota, saya akan membunuh mereka." Dan apa sialan yang akan kamu lakukan soal itu? Akhir kutipan, kamu tidak akan, istriku, aku tidak bisa membiarkanmu melakukan itu. Kamu tidak akan membiarkan cucu-cucuku dan aku hidup dengan bayang-bayang di atas kepalaku, bahwa jika aku pergi, anak-anak dan istriku tidak terlindungi. Aku punya tugas dan kewajiban untuk melakukan apa yang telah kulakukan. Kami membaca laporan polisi tadi dan tidak ada satupun bagian di mana petugas menyebutkan ancaman spesifik itu diucapkan oleh korban, kecuali kutipan, "Apa yang akan kamu lakukan?" Sekarang, itu tidak berarti ancaman-ancaman tersebut tidak diucapkan, tapi saat ini kami tidak memiliki laporan saksi lain untuk mendukung klaim tersebut. Namun, jika ternyata itu benar, itu adalah ancaman yang sangat serius terhadap keluarga seseorang. Tapi saya ingin melanjutkan konferensi pers ini karena pendeta Spell mengungkap dugaan perkembangan baru dalam cerita ini. Ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun sekarang. Di belakang saya ada beberapa saksi yang bisa bersaksi tentang apa yang telah dikatakan. Mereka punya rekaman video. Mereka telah membuat banyak pengaduan ke polisi dan departemen sheriff. Gereja kami mewakili 27 kebangsaan. Setiap kebangsaan yang datang ke gereja ini datang untuk mencari tempat perlindungan yang aman, tempat beribadah. Banyak mantan pecandu yang datang untuk mencari tempat beribadah. Mereka terus-menerus diawasi oleh orang-orang ini di seberang jalan. Mereka terus-menerus diintimidasi dengan ancaman kekerasan fisik. Tidak ada satupun orang yang datang ke gereja ini dan berdiri di belakang saya dalam pertemuan hari ini yang belum pernah dipanggil dengan hinaan rasial berupa kata N. Anak-anak mereka telah diteriaki dan dimaki dengan kata-kata kasar. Sebagai seorang gembala, saya tidak membiarkan domba-domba menyerang serigala atas apa yang telah dikatakan kepada mereka.
Menurut Pendeta Spell, insiden ini hanyalah puncak dari sejarah panjang dengan para tetangganya yang diduga telah mengancam dirinya, keluarganya, dan jemaatnya selama bertahun-tahun dengan kata-kata kasar dan bahkan hinaan rasial. Namun ketika berbicara tentang pengaduan resmi yang diajukan oleh saksi lain, kantor Sheriff East Baton Rouge mengatakan dalam pernyataan tertulis bahwa tidak ada ancaman, baik secara verbal maupun bentuk lainnya, yang pernah dilaporkan ke kantor mereka. Namun, Departemen Kepolisian Sentral memang merilis laporan insiden tertanggal 27 Mei tahun ini yang diajukan oleh istri pendeta Spell, di mana dia menggambarkan dua insiden terpisah yang melibatkan tetangga mereka yang berusia 20 tahun. Insiden pertama diduga terjadi pada 4 Maret, sekitar pukul 09.28 pagi. Dia sedang keluar dari jalan masuk rumahnya dan menuju ke arah timur di jalan tempat tinggalnya. Dan putra tetangganya yang juga tinggal di jalan itu sedang berada di luar. Dia menyatakan bahwa dia, kutip, mengacungkan jari tengah kepadanya, lalu masuk ke truk mereka dan mengikutinya. Dia mengikuti dari belakang dengan jarak sangat dekat saat dia mendekati belokan ke kanan. Dan dia menyatakan bahwa dia berhenti di sampingnya saat lampu merah. Tersangka kemudian menurunkan jendelanya dan mulai berteriak kata-kata kasar serta bertingkah seolah-olah dia akan keluar dari truk hijaunya. Nyonya Spell menyatakan bahwa dia segera melaju ke depan. Dia maju karena takut pria itu mendekatinya. Dia tidak melaporkan kejadian ini kepada polisi. Sekarang, dalam pengaduan yang sama, istri pendeta Spell mengklaim kejadian serupa terjadi hanya beberapa hari kemudian pada tanggal 8 Maret. Tetapi kali ini dia bersama suaminya. Kutipannya, dia menyatakan bahwa saat dia dan suaminya keluar dari area parkir sebelah timur gereja dan rumah mereka, putra tetangga mereka berdiri di jalan masuk rumahnya, kutip, mengacungkan jari tengah kepada kami dan memegang selangkangannya. Dia telah melakukan hal yang sama di masa lalu. Beberapa menit kemudian, dia dan suaminya sedang mengemudi dan mendekati bank milik tetangga yang berada di Jalan Sullivan menuju selatan, dan mereka melihat truk hijau milik tersangka dengan cepat mendekat di belakang mobil mereka. Tiba-tiba, tersangka membelok ke kanan untuk menyalip mereka dan tampak masuk ke jalur mereka. Tersangka melintas di depan mereka, melewati 3 lajur dan berbelok ke kiri ke sebuah jalan saat dia hampir menabrak kendaraan mereka. Jadi menurut laporan dari Central Police Department, kami memang memiliki pengaduan resmi dari istri Spell yang tercatat setidaknya sejak bulan Maret, jadi 3 bulan yang lalu. Dan laporan itu juga menyatakan bahwa Kepala Central Police sudah mengenal kedua keluarga tersebut dan tahu bahwa ada riwayat pengaduan dari kedua belah pihak terhadap satu sama lain. Namun Kepala Polisi mengatakan bahwa dia tidak mengetahui adanya pengaduan resmi terkait penyerangan, baik melalui kepolisian maupun kantor syarif sebelumnya. Jadi sekarang kita maju ke bulan Mei dan polisi membahas keluhan-keluhan ini dengan tetangga yang dimaksud. Menurut laporan Central PD, pemuda berusia 20 tahun itu tidak berada di rumah saat polisi tiba di kediaman mereka. Jadi petugas yang datang berbicara dengan ayahnya. Petugas tersebut diduga mengatakan kepadanya bahwa ia tidak memiliki alasan yang cukup untuk menuntut putranya atas kejahatan berdasarkan tuduhan dari istri pendeta Spell. Namun petugas tersebut menyarankan putranya untuk tidak mengikuti, menghubungi, atau mengontak istri pendeta Spell dengan cara apapun. Namun saat percakapan itu berlangsung, petugas mengatakan sebuah truk pickup putih masuk ke gereja dan keluar dari truk tersebut pendeta Spell dan istrinya yang diduga berlari ke pinggir jalan masuk dan mulai merekam mereka. Petugas mengatakan pasangan tersebut juga mulai berteriak keras dan membuat gerakan tangan yang tidak diketahui kepada tetangga mereka. Berikut adalah apa yang tertulis dalam laporan tentang kejadian selanjutnya. Kutipan, tiba-tiba tetangga tersebut kemudian mulai berteriak kata-kata kotor dan memegang selangkangannya serta mengarahkan gerakan tangan kepada pendeta Spell dan istrinya. Teriakan bolak-balik antara kedua belah pihak berlangsung selama beberapa detik. Petugas itu berteriak dari seberang jalan raya dan mengarahkan pendeta untuk kembali ke truknya dan menghentikan perilaku tersebut. Petugas itu juga mengarahkan tetangga untuk tenang dan berhenti membuat gerakan tangan seperti itu yang ditujukan kepada pendeta. Setelah kedua belah pihak saling berteriak berulang kali, tiba-tiba pendeta Spell dan istrinya kembali ke truk mereka dan tetangganya berhenti berteriak. Dan setelah beberapa saat lagi, dia juga berbalik dan berjalan kembali ke jalan masuk rumahnya di balik gerbang kayu ganda. Sungguh kacau, katanya. Jadi tidak hanya ada 2 insiden yang diduga melibatkan pria berusia 20 tahun itu. Tetapi ketika polisi datang untuk menyelidiki, petugas tersebut diduga melihat pendeta, istrinya, dan ayah pria itu sedang berdebat secara langsung. Surat pernyataan dari Central PD menyatakan bahwa tidak ada tindakan lebih lanjut yang diambil dalam kasus ini, dan pengacara pendeta Spell tampaknya mengkritik penegak hukum atas respons mereka dalam konferensi pers minggu ini. Saya tidak tahu apakah ada yang punya pertanyaan. Saya hanya ingin mengatakan bahwa sangat disayangkan kita mengalami kegagalan penegakan hukum.
Dan mungkin saja ada celah dalam hukum. Mungkin saja sepenuhnya diperbolehkan bagi seseorang untuk berteriak kata-kata kasar, memegang bagian tubuh mereka dan memamerkannya kepada Anda. Dan mengancam akan memperkosa atau melukai secara fisik atau bahkan membunuh seseorang. Mungkin saja itu sepenuhnya legal. Tuhan tahu bahwa orang-orang malang di sini sudah mengeluh berkali-kali. Kami sudah mencoba untuk mengatur pertemuan. Sepertinya pertemuannya sedikit terlambat. Saya akan katakan bahwa setiap orang punya batasnya dan menyedihkan ketika seseorang didorong sampai ke titik itu. Tentu saja menyedihkan bagi seorang pendeta, seorang rohaniwan. Dan saya hanya ingin memberitahu Anda, ini jelas merupakan kegagalan hukum dan para penegak kita dalam menjaga perdamaian. Namun, kontroversi yang diduga melibatkan pendeta Spell dan perseteruan dengan tetangganya diduga sudah terjadi jauh sebelum bulan Maret, bahkan sejak tahun 2020. Pada tahun itu, The Advocate melaporkan bahwa dia dikenai beberapa tuduhan pidana karena tetap mengadakan kebaktian gereja meskipun ada perintah darurat pemerintah terkait COVID-19. Keputusannya untuk tetap mengumpulkan banyak orang dalam kebaktian agama juga diduga menyebabkan kerumunan massa demonstran yang menentang. Dan The Advocate melaporkan bahwa pendeta Spell sebenarnya didakwa dengan tuduhan penyerangan berat karena diduga mundur dengan bas gereja ke arah seorang demonstran. Sementara semua ini terjadi, The Advocate melaporkan bahwa pendeta Spell mengajukan gugatan hak sipil terhadap pejabat negara bagian dan lokal atas ancaman dan pelecehan yang diterimanya karena keputusannya untuk tetap mengadakan pertemuan gereja. Juga diduga dalam gugatan tersebut terdapat tuduhan terhadap para tetangganya. Pendeta Spell mengklaim bahwa mereka memasang kamera keamanan di rumah mereka untuk memantau dirinya dan gereja yang menurutnya merupakan kerjasama orang dalam dengan pihak berwenang setempat. Hasil dari gugatan tersebut belum dipublikasikan, tetapi semua dakwaan pidana terhadap pendeta Spell pada tahun 2020 akhirnya dibatalkan. Sekarang jelas kita bisa melihat ada riwayat perselisihan yang dilaporkan antara keluarga Spell dan tetangga mereka yang sudah terjadi setidaknya selama 6 tahun. Jadi sekarang mari kita bicara tentang masa sekarang. Kita sudah melihat rekaman pertengkaran fisik itu. Kita sudah mendengar cerita dari pihak korban kepada polisi. Kita juga sudah mendengar versi kejadian menurut pendeta Spell kepada publik. Dan sekarang WBUR melaporkan bahwa mereka berbicara dengan tetangga pendeta Spell setelah kejadian. Dan mereka membantah klaim Spell tentang ancaman dan pelecehan. Sebaliknya, keluarga tersebut dilaporkan mengatakan bahwa semua ini berkaitan dengan berakhirnya pertarungan hukum COVID-19 mereka baru-baru ini. Menurut WBRZ, keluarga tersebut mengatakan, kutip, pendeta ini adalah seorang pengganggu yang marah ketika dia tidak mendapatkan keinginannya. Sekarang, seperti yang sudah kami katakan sebelumnya, kami belum bisa memastikan apa hasil dari pertaruhan hukum mereka. Tapi Anda pasti bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi jika para tetangga mengklaim pendeta Spell menggunakannya untuk melampiaskan kemarahannya. Bagaimanapun juga, berikut ini adalah hal yang akan dihadapi pendeta Spell selanjutnya. Seperti yang sudah kami katakan sebelumnya, dia didakwa dengan tuduhan penganiayaan tingkat 2. Tuduhan itu membawa hukuman maksimal 8 tahun penjara dan denda hingga $2.000. Dia dijadwalkan kembali ke pengadilan pada bulan September. Sekarang, mengenai tuduhan terhadap para tetangga. Pengacara pendeta Spell memberikan pendapatnya selama konferensi pers. Anda tahu, saya pernah mendengar orang menertawakan bahwa ini adalah terorisme domestik. Tapi bolehkah saya benar-benar percaya bahwa fakta bahwa ini ditujukan kepada sebuah gereja itu berasal dari kebencian dan niat jahat murni. Dan mereka terus melakukan gangguan terus-menerus ini. Saya pikir ini sesuai dengan definisi terorisme domestik. Mungkin itu belum menjadi terorisme pada hari ketika dia memprovokasi pendeta Spell, tapi jelas termasuk terorisme ketika orang-orang ini bolak-balik ke gereja. Dan Anda tahu, jadi itu, saya pikir ini adalah masalah yang serius. Saya pikir ini perlu diselidiki. Sekarang kami akan menambahkan, sejauh ini belum ada tuduhan terhadap para tetangga tersebut yang telah dikonfirmasi. Sementara itu, seiring kasus pendeta Spell berlanjut, dia diduga telah mengubah seluruh situasi ini menjadi contoh rohani bagi jemaatnya. Atas namaku, mereka akan menumpangkan tangan atas orang sakit, dan mereka akan sembuh. Jadi hari ini, Saudara Merritt dan kalian semua, saya telah menggenapi firman itu. Saya menumpangkan tangan atas orang sakit. Saya tidak tahu seberapa banyak kesembuhan yang akan mereka dapatkan, tapi saya sudah menumpangkan tangan atas orang sakit. Saya sudah lama tidak melihat beberapa dari kalian beribadah sebersemangat itu.
Seharusnya saya sudah melakukan itu sejak lama. Haleluya. Ditahan di penjara East Baton Rouge Parish. Dimasukkan ke dalam sel. Bersama, awalnya ada 9 dari kami. Saya langsung bertemu dengan salah satu anggota gereja kami yang datang ke gereja dengan bus 11 pada minggu pagi, Saudara Judas Raut. Dia berkata, "Pendeta, kami sudah mendengar, kami sudah menontonnya di TV sebelum Anda masuk." Dan dia berkata, "Saya hanya ingin memberitahu kalian semua sesuatu." Dia berkata, "Ini adalah seorang hamba Tuhan, dan istri saya mengira dia adalah Yesus." Jadi setelah itu, semuanya baik-baik saja, Saudara Budi. Saya punya penonton yang terpaku dari sekitar jam 11 sampai sekitar jam 7. Dan kami berdoa serta mengutip ayat-ayat kitab suci. Kami mengutip puisi. Para narapidana sangat baik hati. Para tahanan itu sangat sopan, sangat menghormati. Para penjaga sibuk mengawasi dan memutar ulang pertengkaran itu. Semua orang lain bisa mengintip untuk melihatnya. Saya belum melihatnya. Atau wali kota belum melihatnya. Saya baru saja mendapatkan ponsel saya kembali beberapa menit yang lalu. Jadi, terorisme domestik ditoleransi di zaman kita. Ketika kamu melihat bahwa untuk memproduksi sesuatu, kamu harus mendapatkan izin dari mereka yang tidak menghasilkan apa-apa. Ketika kamu melihat bahwa uang mengalir kepada mereka yang tidak berdagang barang, melainkan balas budi. Ketika kamu melihat bahwa hukum melindungi mereka dari kamu, bukan kamu dari mereka. Ketika kamu melihat korupsi dihargai dan kejujuran menjadi pengorbanan diri, maka kamu tahu bahwa masyarakatmu sedang menuju kehancuran. Hukum telah ditumpuk melawan kita selama sekitar 6 tahun sekarang, tapi ini sudah terlalu jauh. Kami tidak memiliki kebebasan untuk membicarakan apa yang terjadi hari ini. Saya hanya ingin mengucap syukur kepada Tuhan atas gereja yang mendukung pendeta ini. Syukur kepada Tuhan atas kepercayaan Anda. Itu saja untuk kasus yang disajikan oleh Law and Crime. Berlanggananlah ke kami di YouTube dan Spotify. Kami juga streaming di Peacock. Saya Chris Stewart, sampai jumpa di lain waktu.